Dengan Caimin melangkah dengan Prabowo Subianto gitu ya. Ini terus terang adalah sebuah langkah yang bisa menghentikan koalisi-koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS. Karena dengan bersatunya mereka gitu ya, maka tiga partai ini udah nggak punya pilihan lagi. Mau bersatu atau enggak sama sekali. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang cekatan dan mengejutkan, yang belum putus sama kita tapi udah jadian sama orang lain. Cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Caimin. Karena yang kita tahu katanya PKB ini kan berkoalisi dengan PKS. Lalu kemudian mereka berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Dan dibentuklah nama koalisi Semut Merah katanya. Lah kok tiba-tiba Caimin jadi cawapresnya Prabowo? Ini koalisi belum putus, belum final, udah jadian sama orang lain. Dan secara proses saya lihat itu sangat-sangat cepat sekali gitu. Begitu sat-set. Ya karena Caimin dan Prabowo ini kan bertemu malam Minggu, tapi hari Rabu udah jadian. Udah resmi menjadi pasangan katanya. Ini kan kayak cerita-cerita kalian ini. Malam Minggu ketemu, pulang ke rumah masing-masing, chatting sampai pagi, sampai subuh gitu ya. Hari Senin kepikiran, Selasa nggak kuat menahan rindu, hari Rabu jadian. Mirip kayak kalian itu. Tapi dari sisi positifnya, ini adalah sebuah koalisi yang sangat-sangat konkret dan set-set gitu ya. Langsung jadi gitu. Karena kalau kita bandingkan dengan Nasdem dan Demokrat, ini ceritanya nih sangat memprihatinkan. Ya karena AHY gitu ya, ini bertemu dengan Surya Paloh, menghadap ke Surya Paloh sampai 3 kali. Tapi 3 kali ini juga nggak ada kepastian, nggak ada jawaban. Padahal AHY sampai bawa bapaknya untuk ketemu sama Surya Paloh, tetap nggak ada jawaban. Nah Caimin sekali ketemu malam Minggu, hari Rabu langsung jadi. Gesit sekali gitu ya. Dan terus terang saya harus mengakui bahwa ini adalah langkah yang sangat-sangat mengejutkan gitu. Karena saya pribadi ketika ngelihat baliho-balihonya Caimin ada di mana-mana, di banyak tempat, saya terus terang sering ketawa gitu dan sering berpikir, alah paling ini nanti kayak 2014, 2019 gitu kan. Caimin ini cuma ikut-ikut bawang gitu. Gak mungkin maju dia. Mau maju sama siapa juga. Tapi ketika melihat berita katanya sudah menjadi cawapres Prabowo Subianto, ini terus terang saya kaget gitu. Dan harus saya akui ini adalah sebuah langkah yang sangat-sangat jenius dari Caimin. Ya nggak tahulah Caimin ini menjanjikan apa ke Prabowo, kita nggak ngerti gitu ya. Tapi sampai bikin Prabowo setuju untuk maju dengan Caimin, ini luar biasa sekali gitu. Ya meskipun memang masih belum resmi, resminya kan nanti di KUA. Bukan, KPU. Tapi mereka sudah berpikir untuk foto prewedding katanya. Bikin deklarasi di IKN sebagai sebuah simbol dan pernyataan sikap bahwa pasangan ini kalau menang akan melanjutkan pembangunan ibu kota negara di Nusantara. Nanti kita akan cari lokasinya di IKN. Ya anggaplah itu preweddingnya gitu ya. Resminya nanti di KPU, daftar dulu resmi gitu ya. Dan dari sini, dari koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini gitu ya, kita akhirnya bisa belajar dan mengakui bahwa pasangan yang mapan dan jelas ke depan itu jauh lebih penting dibandingkan pasangan yang cuma terkenal. Yang cuma modal tampang gitu. Kalau nggak jelas ditinggalin juga. Inilah contohnya Caimin. Langsung ke Prabowo, langsung konkret jadi cawapres. Hebat gitu.
Dan saya lihat anggota Gerindra dengan PKB ini sudah berkali-kali bertemu dalam beberapa hari terakhir ini untuk memantapkan koalisi ini katanya. Dan kemudian mereka sepakat untuk mengatakan bahwa pasangan Prabowo dan Caimin ini udah selesai. Jadi kalau misalkan ada partai yang terbuka mau masuk menjadi koalisi atau bergabung dengan mereka, silakan aja katanya. Kami masih terbuka. Tapi soal capres dan cawapres udah selesai. Prabowo, Caimin. Dan saya terus terang dari kejadian ini, gitu ya, dari langkah Caimin ini, ya meskipun saya nggak terlalu suka dengan Caimin, tapi saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya apresiasi langkah jenius Caimin ini, gitu, karena dengan ini, dengan Caimin menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, maka tertutuplah peluang bagi Anies Baswedan untuk maju dengan Prabowo, gitu. Sehingga hari ini posisi Anies dan Nasdem itu kayak kejepit gitu. Karena yang lain ini sudah punya kelompok. Jadi kalau Gerindra dengan PKB gitu ya, PDI Perjuangan ini mungkin nanti akan bergabung dengan Golkar, PAN, P3 gitu ya. Atau kalaupun misalkan nanti PDIP sendiri, maka Golkar, PAN, dan P3 ini kan dalam satu koalisi Indonesia Bersatu. Itu katanya akan bikin pasangan capres-cawapres dari ketua umum partai sendiri gitu ya. Udah cukup katanya. Capres-cawapres ada 2, kemudian satunya sisanya akan menjadi ketua tim kampanye. Nah, sementara Nasdem, ini kan tersisa Nasdem, PKS, sama Demokrat. Cuma 3 gitu. Yang lain udah punya kelompok. Gerindra sama PKB, PDIP gitu ya sendiri, lalu kemudian Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, dan P3. Sisanya ada 3 nih. Nah, Anies gitu ya, hanya menggantungkan nasibnya ke depan sama 3 partai ini. Kalau 3 partai ini bisa berkoalisi gitu ya, maka mungkin Anies bisa maju sebagai capres ataupun cawapres. Tapi kalau 3 partai ini nggak bisa bersatu, ya udah bubar. Mereka akan masuk ke partai-partai yang sudah ada. Merapat ke PDIP, ke kelompok Golkar, atau Gerindra sama PKB. Nah, dari sisi peluang gitu ya, kemungkinan 3 partai ini untuk berkoalisi ini ruwet gitu. Kayak pernikahan beda agama gitu. Beda keyakinan, beda pilihan partai, beda capres gitu. Susah ini. Beda semuanya gitu. Kalau cuma beda satu, beda agama mungkin masih banyak, masih bisa gitu. Ini udah beda keyakinan, beda status ekonomi. Beda profesi, jauh gitu. Untuk bersatu susah karena Demokrat memberikan 2 syarat yang ini sulit untuk disetujui oleh Nasdem dan PKS. Syarat yang pertama adalah katanya semua partai dalam koalisi harus setara. Artian tidak ada partai pemimpin koalisi. Sementara Nasdem maunya jadi ketua koalisi. Partai pimpinan koalisi gitu ya. Nah, ini kan nggak sesuai. Lalu kemudian syarat kedua, kalau mengusulkan capres-cawapres, maka kita harus pilih dari ketua umum partai yang punya elektabilitas tinggi katanya. Ya maksudnya AHY. Ya karena kalau dibandingkan Surya Paloh, ketua PKS gitu ya, kan AHY ini lebih mendingan dari sisi surveinya gitu. Masih ada lah namanya gitu ya, sering nyangkut di 10 besar gitu misalkan gitu ya. Nah, sementara PKS dan Nasdem kan nggak ada. Nah, kalau pasangannya adalah Anies AHY, maka internal Nasdem nggak akan setuju. Ngapain kita ngusung AHY katanya? Udah pilkada Jakarta kalah, ini mau maju sebagai cawapres, apa coba? Apa coba yang mau kita dukung dari AHY katanya? Ini merugikan partai kita, kata Nasdem gitu ya. Saya dengar-dengar lah dari kelompok internal mereka gitu. Karena kalau Anies gitu ya, kalau misalkan jadi, oke lah nggak bisa kerja nggak apa-apa, tapi kan asik pembagian-pembagiannya. Ini berkaca kepada Formula E yang ditangani oleh Syahroni gitu ya. Ya jadi Anies ini masih adalah kebaikannya di mata orang-orang Nasdem gitu. Tapi kalau AHY apa? Nggak ada. Gitu. Nah dari PKS sendiri ini juga nggak setuju gitu. Lo nggak adil, katanya sama rata.
Nggak boleh ada yang lebih tinggi dalam koalisi. Lah kok AHY jadi cawapres? Jangan dong gitu. Jadinya 3 partai ini sampai sekarang masih nggak ketemu gitu. Titik temunya tuh nggak ada masih. Makanya ketika PKS datang ke Surya Paloh malah bilang, saya masih cek kantongnya, ada nggak isinya itu kantong? Ya, maksudnya kalau PKS mau menawarkan calon gitu ya, ada logistiknya nggak itu? Jangan cuma calon-calon gitu. Nah, dari 3 partai ini gitu ya, kemungkinan mereka untuk berkoalisi itu susah gitu, karena ibarat kutub utara, kutub selatan ini jauh sekali. Maunya Nasdem kayak gini, maunya Demokrat kayak gitu. PKS lain lagi, 3 kepentingan. Sementara menurut keyakinan Demokrat, kalau bukan AHY sebagai cawapres, ya udah nggak usah sekalian. Jadi lucu koalisi ini gitu, karena 3 partai yang berbeda platform, berbeda keyakinan sebelumnya gitu. Karena kalau PKS Demokrat ini kan oposisi gitu ya, sementara Nasdem ini kan koalisi. Ini sekarang bersatu. Sementara kelompok Nasdem dengan PKS ini kan sebelumnya cukup berseberangan. Ini coba disatukan. Gimana ceritanya? Susah gitu. Sementara dari pihak Demokrat ini masih menjadi sebuah partai yang merasa post power syndrome gitu. Yang ngerasa kalau dirinya itu berkuasa, masih besar, padahal udah enggak lagi. Makanya mereka tetap ngeyel untuk nawar-nawarin AHY gitu. Cuma cara nawarnya tuh kayak kita nawar ikan di pasar gitu ya. Kalau kita nawar ikan di pasar, kita tahu nih harganya 12.000. Tapi sama pedagang dibilang 15.000 katanya. Nah kalau kita tawar 12, nanti kita akan dapat 13 tuh harganya gitu ya. Jadi kita tawarlah 10.000, udah 10.000 aja, terus pura-pura pulang. Pura-pura pergi gitu ya. Nanti dipanggil sama pedagangnya, enggak sini. Ya 11 deh, 12. Nah Demokrat tuh sama gitu caranya kayaknya gitu, karena dia coba memasukkan AHY sebagai capres gitu, karena ketua umum partai yang punya elektabilitas tertinggi dibandingkan Nasdem dengan PKS gitu. Tapi sebenarnya target utamanya cawapres. Nanti kalau udah ngambek gak mau, ya udah ini cawapres deh. Mungkin kayak gitu ya. Tapi sekali lagi gitu, dengan Caimin melangkah dengan Prabowo Subianto gitu ya, ini terus terang adalah sebuah langkah yang bisa menghentikan koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS. Karena dengan bersatunya mereka gitu ya, maka 3 partai ini udah nggak punya pilihan lagi, mau bersatu atau enggak sama sekali. Kalau mau bersatu oke, ayo. Tapi kita harus cari nama yang lain gitu, jangan AHY. Atau maksa AHY. Makin ribut nanti di dalam itu kalau maksa AHY gitu ya. Jadinya kalau mereka nggak jadi berkoalisi, maka 3 partai ini mungkin akan merapat ke 3 kekuatan. Entah ke PDI Perjuangan, ke kelompok KIB, atau koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Prabowo Caimin gitu. Ya kalau PDIP sudah jelas katanya, kita tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi atau bekerja sama dengan partai-partai lain, kecuali 2, Demokrat dan PKS. Ini partai yang cocok banget sama Pakar Mantan ini. Ya karena buat teman-teman yang sering nonton Pakar Mantan gitu ya, saya selalu bilang, siapapun koalisinya, partainya, yang penting bukan 2. PKS sama Demokrat, udah, pokoknya bukan itu deh. Cocok banget gitu. Bahwa kemudian langkah Caimin ini dinyinyirin atau tidak dibanggakan, tidak diapresiasi oleh beberapa orang-orang PKB gitu ya. Ya kita biarin aja gitu. Yang penting kita sepakat gitu bahwa selama ini sampai 2024 nanti kan yang penting gitu ya, bukan Anies, PKS, Demokrat, udah. Kan itu yang kita pengen gitu. Kalau misalkan Prabowo, Caimin, atau nanti Airlangga, Zulkifli Hasan, ya udahlah. Masih mendingan gitu dibandingkan si Anies.
Tapi saya ngerti juga gitu. Kalau orang-orang PKB nyinyir kepada Caimin, yang ada juga anaknya Gus Dur, Yani Wahid, itu mengatakan bahwa Caimin ini merampas PKB, nggak tahu malu dan sebagainya gitu. Ya udah biarin aja, mereka biarkan dengan dinamika partainya, dinamika internal PKB. Tapi kalau kita mau melihat data, memang di bawah kepemimpinan Caimin PKB ini cukup lumayan gitu, cukup berkembang gitu. Bahwa NU punya masyarakat mayoritas di Indonesia, tapi kan itu semuanya kepecah-pecah gitu. Dan Caimin gitu ya, ini mungkin yang akhirnya saya sadari, mungkin yang ditawarkan oleh Caimin adalah kekuatan jaringan NU. Karena meskipun PBNU, ketua PBNU-nya nggak suka dengan Caimin, atau kelompok Gus Dur nggak suka dengan Caimin gitu ya, tapi kan tetap aja PKB itu punya banyak calon legislatif, dan mereka kiai, ulama, ustadz di berbagai daerah. Suka nggak suka, yang paling efektif dan paling representatif dari kelompok NU, ya PKB. Karena P3 cuma 4%. PKB lebih tinggi gitu. Sehingga ya, apapun yang disampaikan oleh Yani Wahid atau kelompok PKB atau kelompoknya Gus Dur gitu ya, tetap aja secara partai PKB ini cukup kuat dan cukup mengakar. Sehingga inilah mungkin yang dijadikan keyakinan bagi Prabowo untuk menerima Caimin sebagai cawapres. Nah, dan apapun itu, saya pikir selamat kepada Prabowo, Caimin. Semoga ke depan benar-benar konsisten untuk maju dan kemudian melanjutkan kalau misalkan jadi gitu ya. Ya, saya masih belum dukung, saya masih mengharap Pak Dudung. Tunggu dulu gitu ya. Dari PDIP masih belum keluar itu. Ya tapi misalkan nanti Prabowo Caimin jadi atau maju gitu ya. Ya kita harapkan semua yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu mau dilanjutkan, termasuk salah satunya yang paling penting adalah ibu kota negara di Nusantara. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.